Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di SD Plus Al-Ijtihad Kuta Baru. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di mata pelajaran baca tulis Al-Quran bersama Pak Dain. Baik anak-anakku, di video kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang materi bacaan gharib bagian 1, yaitu lanjutan materi dari bacaan gharib sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa mampu memahami pengertian hukum bacaan gharib dan macam-macamnya, serta dapat mengidentifikasikan bacaan gharib dengan benar. 2. Siswa mampu membaca dan memberikan contoh bacaan pada ayat Al-Quran yang mengandung bacaan gharib dengan benar. Oke anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 macam bacaan gharib, yaitu sakta, ismam, imalah, dan nun pada lafal ana. Nah, kali ini Bapak akan membahas 3 macam bentuk bacaan gharib, yaitu 1. Hamzah di atas alif, 2. Hamzah waw alif, hamzah waw sukun alif, 3. Hamzah di atas waw, hamzah waw sukun. Sekarang mari kita bahas bersama-sama ketiga macam bentuk bacaan gharib tersebut. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 8 sampai 9. Pembahasan gharib yang pertama yaitu hamzah di atas alif. Kenapa Bapak sebut itu huruf alif? Karena memang bukan huruf ya. Sebab kalau huruf ya pasti ada titiknya. Di situ tidak ada titik, maka Bapak sebut itu huruf alif. Atau dalam istilah pesantren disebut dengan alif bengkok. Jadi ada huruf alif yang tegak berdiri, ada juga huruf alif yang bengkok. Karena itu huruf alif, maka cara membacanya harus dibaca pendek. Di dalam Al-Quran ada 3 tempat yang harus dibaca pendek. Kalau di LKS itu ada 4 tempat, tapi setelah Bapak periksa nggak ketemu satunya di mana. Jadi Bapak simpulkan ada 3 tempat yang harus dibaca pendek, yaitu 1. Pada Quran surat Yunus ayat 15, 2. Quran surat Ar-Rum ayat 8, 3. Quran surat Asy-Syura ayat 51. Bacaan ini dianggap asing karena seperti huruf ya dan sering dibaca panjang. Nah, supaya tidak salah bagaimana cara membacanya, perhatikan contoh berikut ini. Berikut adalah contoh huruf hamzah di atas alif pada Quran surat Ar-Rum ayat 8. Cara membacanya harus dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Jadi lafalnya ada di biliqa'i, nggak boleh dibaca biliqa'i rabbihim, harus dibaca pendek. Bapak ulangi lagi. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Demikian contoh huruf hamzah di atas alif. Silakan kalian buka buku paket BTQ halaman 9 sampai 10. Pembahasan gharib selanjutnya yaitu hamzah waw alif dan hamzah waw sukun alif. Kedua bentuk huruf itu terlihat sama, terdiri dari 3 huruf yaitu hamzah waw alif. Tetapi yang membedakannya adalah yang pertama posisi hamzah ada di atas waw, kemudian huruf alif. Sedangkan yang kedua posisi hamzah ada di sebelum waw dan wawnya berharakat sukun, kemudian huruf alif. Cara membacanya juga tentu berbeda. Kalau hamzah waw alif cara membacanya ada 2, yaitu wasol dan wakof.
Jika kita membaca wasol atau disambung, maka dibaca pendek. Dan jika kita membaca wakof atau dihentikan, maka harus dibaca sukun atau mati. Nah, sedangkan hamzah waw sukun alif, cara membacanya tetap seperti biasa, seperti membaca mat tabi'i, yaitu dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Hamzah waw alif di dalam Al-Quran ada 23 tempat yang harus dibaca pendek jika diwasolkan, dan dibaca sukun atau mati jika diwakofkan. Untuk lebih jelasnya di surat mana saja, silakan kalian lihat di halaman 9 sampai 10. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membacanya, silakan kalian perhatikan contoh bacaan berikut ini. Berikut adalah contoh huruf hamzah waw alif pada Quran surat Al-An'am ayat 94. Cara membacanya ada dua. Yang pertama dibaca pendek apabila diwasolkan atau disambung. Yang kedua dibaca sukun atau mati apabila diwakofkan atau dihentikan. Contoh yang pertama dibaca pendek karena diwasolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum. Jadi lafal syuraka'u itu dibaca pendek. Syuraka'u laqad taqatta'a. Enggak boleh dibaca syuraka'u laqad, harus dibaca pendek. Syuraka'u. Bapak ulang lagi. Annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum. Kemudian contoh yang kedua dibaca sukun atau mati karena sebab diwakofkan atau dihentikan. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Annahum fikum syuraka, mati kan. Laqad taqatta'a bainakum. Jadi syuraka nggak boleh dibaca syuraka'u, tapi cukup syuraka. Ulang. Annahum fikum syuraka, dimatikan. Laqad taqatta'a bainakum. Nah, demikian contoh hamzah waw alif. Berikut adalah contoh huruf hamzah waw sukun alif pada Quran surat Al-Imran ayat 168. Cara membacanya seperti biasa, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Perhatikan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul fadra'u an anfusikum in kuntum shadiqin. Lafalnya pada fadra'u. Fadra'u tetap dibaca panjang. Kenapa? Karena ada waw sukun. Waw sukun itu salah satu tanda dari mat tabi'i dan harus dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Bapak ulangi lagi. Qul fadra'u an anfusikum in kuntum shadiqin. Demikian contoh huruf hamzah waw sukun alif. Silakan kalian buka buku paket halaman 11 sampai 12. Pembahasan gharib yang terakhir yaitu hamzah di atas waw dan hamzah waw sukun. Kedua bentuk huruf ini terlihat sama tetapi berbeda. Yang membedakannya adalah posisi hamzah dan harokat sukun. Hamzah di atas waw harus dibaca pendek, sedangkan hamzah waw sukun harus dibaca panjang. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan contoh berikut ini. Berikut adalah contoh hamzah di atas waw pada Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Cara membacanya harus dibaca pendek. Perhatikan contoh berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Hamzah di atas wawunya ada pada lafal nisa'ukum. Jadi nggak boleh dibaca nisa'ukum, nggak boleh, harus dibaca pendek nisa'ukum. Bapak ulang lagi. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Demikian contoh hamzah di atas waw. Berikut adalah contoh huruf hamzah waw sukun pada Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Cara membacanya harus dibaca panjang. Perhatikan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hamzah waw sukunnya ada pada lafal ambi'uni. Ambi'uni harus dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Kembali lagi karena ada waw sukun, tanda dari mat tabi'i. Di ayat ini juga ada hamzah di atas waw, yaitu pada lafal haula. Itu juga harus dibaca pendek, gak boleh dibaca panjang. Gak boleh dibaca haula, itu gak boleh, harus dibaca pendek. Jadi yang dibaca panjang hanya ada waw sukunnya. Bapak ulangi lagi. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Demikian contoh hamzah waw sukun. Demikian penjelasan tentang bacaan gharib bagian 1. Sebelum ke penutup, Bapak akan menyimpulkan pembahasan kali ini. Yang pertama, hamzah di atas alif. Cara membacanya tetap dibaca pendek karena itu bukan huruf ya sukun. Yang kedua, hamzah waw alif, hamzah waw sukun alif. Cara membacanya bisa dibaca panjang, pendek, atau sukun tergantung bagaimana cara membacanya. Yang ketiga, hamzah di atas waw, hamzah waw sukun. Cara membacanya bisa dibaca pendek atau dibaca panjang jika terdapat harokat sukun. Untuk mengetahui bagaimana cara membacanya, silakan kalian scan kode barcode pada setiap materi di buku paket BTQ kalian. Sebelum Bapak akhiri, ada tugas mandiri untuk kalian. Yang pertama, praktikkanlah bacaan gharib tersebut jika kalian menemukannya pada saat membaca Al-Quran. Yang kedua, isilah isian pada halaman 13 di Aku Rajin Latihan 2 pada buku paket BTQ kalian. Tugas ini akan dinilai pada saat kita masuk sekolah atau pada saat Bapak minta untuk mengumpulkan buku paket BTQ kalian nanti. Untuk hafalan An-Naba, insya Allah akan dimulai setelah pembahasan bab 1 ini selesai. Jadi kalian persiapkan saja terlebih dahulu hafalannya. Alhamdulillah pembahasan kali ini telah selesai. Nantikan kembali pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.